Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari dasar-dasar mikroprosesor. Oke, langsung saja. Apabila kita bercerita tentang mikroprosesor, ini sering kita dengar sebenarnya. Mikroprosesor itu lebih sering disebut dengan prosesor. Terdapat pada peralatan-peralatan seperti yang sering kita gunakan, yaitu komputer ataupun smartphone, sampai dengan mesin fotokopi menggunakan mikroprosesor sebagai pusat pengendalinya. Apabila kita hendak membeli komputer atau laptop, maka salah satu yang perlu kita perhatikan adalah spek prosesornya. Demikian juga ketika kamu membeli smartphone atau seluler. Banyak dari kita yang melihat pasti prosesornya dahulu sebagai salah satu hal yang dipertimbangkan. Oke, secara fisik mikroprosesor adalah sebuah chip rangkaian terintegrasi, yaitu IC. IC ini kan singkatan dari Integrated Circuit, dengan panduan skala yang sangat besar pastinya. Mikroprosesor berfungsi sebagai pelaksana instruksi atau program pengendali sistem, serta sebagai pusat pengolah data digital. Dari fungsinya tersebut, mikroprosesor dikenal dengan sebutan Central Processing Unit atau CPU. Oke, mari kita lihat perkembangan dari mikroprosesor. Mikroprosesor secara umum diklasifikasikan atas dasar jumlah bit kerjanya atau Arithmetic Logic Unit yang disingkat dengan ALU, serta jumlah bit address bus atau jumlah bit address. Mikroprosesor pertama kali diproduksi pada tahun 1971, yaitu seri 4004. Seri tersebut tersusun dari 2300 transistor. Banyak sekali. Untuk membuat satu seri 4004 atau 4004 ini, dia tersusun dari 2300 transistor pada sebuah PMOS atau P-channel metal oxide semiconductor dengan data 4 bit dan digunakan sebagai CPU pada kalkulator. Mikroprosesor memiliki fungsi yang fleksibel, yaitu hanya dengan mengubah program di dalamnya tanpa mengubah hardware-nya. Maka saat itu para insinyur memprediksikan bahwa mikroprosesor akan menggantikan hampir semua peralatan kombinasional atau sekuensial. Maksudnya ini adalah manual ya. Akan menggantikan semua alat-alat manual, digantikan dengan mikroprosesor yang berbentuk digital tadi. Kemudian pada tahun 1972 Intel membuat mikroprosesor kedua, yaitu 8008, dengan bitnya dinaikkan lagi menjadi 8 bit data. 2 tahun kemudian, yaitu 1974, Intel memperkenalkan prosesor yang terbaru 8080 dengan kemampuan instruksi yang lebih banyak pastinya. Pada tahun itu 8080 ini disebut sebagai mikroprosesor generasi kedua. Karena generasi yang pertama tadi dianggap waktu tahun 1972, yaitu 8008. Tak lama kemudian Motorola. Ini kan semua jenis seluler ini, smartphone. Dulu ini Motorola ada ini, zaman-zaman tahun 80-90-an. Motorola juga mengeluarkan mikroprosesor yang disebut MC6800 dengan 8 bit data. Dan Zilog mengeluarkan mikroprosesor Z80 CPU. Jadi kalau untuk tentang Zilog ini nanti ada di beberapa video kita yang sudah memasukkan programnya. Contoh-contoh Zilog tadi. Oke, lanjut. Pengembangan mikroprosesor juga mengarah pada sistem kendali
Mikroprosesor digunakan sebagai alat kendali mesin seperti mesin cuci, microwave oven, mesin jahit, sistem pengapian, dan sebagainya. Sistem mikroprosesor seperti itu disebut mikrokontroler. Intel mengeluarkan seri 8051, sedangkan Motorola mengeluarkan seri MC6801. Jadi dulu kalau dia peralatan-peralatan elektronik ini biasanya menggunakan manual ya, rangkaian-rangkaian diskrit atau sequential atau kombinasional. Tetapi dengan berkembangnya mikroprosesor ini, maka semua peralatan yang terhubungan dengan kendali seperti mesin cuci, ini kan ada pengendalinya juga, microwave oven, suhu panas pada saat tertentu akan panas, dia akan terbuka sendiri atau mati sendiri. Begitu juga mesin cuci atau mesin jahit juga, sistem pengapian, semuanya ini telah diatur dengan mikroprosesor. Dan mikroprosesor yang lebih besar ini disebut dengan mikrokontroler. Selanjutnya perkembangan mikroprosesor sampai pada general purpose CPU, yaitu CPU yang digunakan untuk keperluan umum, seperti digunakan pada komputer PC. Ini komputer PC ini maksudnya komputer yang duduk ya, bukan laptop. Kalau laptop dia bisa dibawa simple ya. CPU komputer yang ada tower CPU-nya. Intel mengeluarkan seri 8085, sedangkan Motorola mengeluarkan MC6809. Berkembang terus mikroprosesor ini dengan berbagai seri pastinya. Mulai dari Intel, Motorola, semuanya berlomba-lomba untuk perkembangan dari mikroprosesor. Yang awalnya dari 4, kemudian 8 bit, kemudian menjadi instruksi 16 bit. Saat itu banyak pabrik mengeluarkan 16 bit. Pada tahun 1978, Intel mengeluarkan seri lagi yang terbaru 8086 yang memiliki pengolahan data 16 bit full. Kemudian ada lagi Texas Instruments mengeluarkan seri 9900. Motorola kembali mengeluarkan seri baru 68000 dengan kemampuan 16 bit dan dapat mengamati jutaan bit memori. Kemudian perkembangan mikroprosesor terus berlanjut hingga hari ini memiliki kemampuan 32 bit yang bekerja dengan kemampuan gigabit dan bahkan terabit memori seperti mikroprosesor Intel 80386 dan Motorola MC68020. Itu dia perkembangan dari mikroprosesor. Oke, selanjutnya kita akan bahas ini mikroprosesor. Jenis-jenis mikroprosesor ini seperti 8086, 8088, 80186, 80286. Nah, ini apa bedanya? Yuk kita simak. Mikroprosesor 8086 adalah mikroprosesor 16 bit yang digunakan sebagai CPU pada komputer mikro dengan seri XT. Mikroprosesor ini memiliki ALU dan internal register. Sebagian besar instruksi yang dirancang bekerja dengan 16 bit, yaitu binary word. 8086 ini memiliki 16 bit data bus sehingga dapat membaca dan menulis data ke memori dan port masing-masing. 16 bit atau 8 bit pada satu satuan waktu. Mikroprosesor ini memiliki address bus 20 bit hingga mampu mengamati memori sebanyak 2/20 atau 1.048.576 lokasi memori. Besar udah ya. Mikroprosesor selanjutnya 8088 memiliki ALU register instruction set yang sama dengan generasi sebelumnya, yaitu 8086. Perbedaannya adalah di bus 8088 ini hanya 8 bit hingga hanya dapat mengakses data 8 bit dari memori atau port.
Untuk membaca 16 bit Word 8088 harus melakukan proses 2 kali. Untuk mengetahui apa maksud dari ALU, address bus, port itu nanti kita bahas lebih lanjut. Kita ini masih perkembangan dari mikroprosesor. Kemudian Intel 80186 dan 80188 merupakan pengembangan dari generasi sebelumnya, yaitu 8086 dan 8088 yang memiliki peranti peripheral terprogram dan terintegrasi. Adapun Intel 80286 merupakan versi lanjut dari 8086 yang dirancang khusus sebagai CPU multi user atau multitasking mikrokomputer. Intel 80286 digunakan sebagai CPU pada IBM PC. Dulu ada populer merek komputer itu IBM. Jadi CPU-nya itu adalah Intel 80286. Oke, selanjutnya kita memahami bagaimana sistem mikroprosesor itu sebenarnya. Secara garis besar, sistem mikroprosesor itu ada beberapa elemen, yaitu yang pertama Central Processing Unit atau disingkat dengan CPU, Memory Unit atau singkatannya MU, dan Input Output Unit atau IO. Agar dapat berfungsi, mikroprosesor memerlukan sistem yang disebut sistem mikroprosesor. Maka dari 3 elemen yang penting tadi itu, ini sebenarnya harus bekerja sama. Digital ini harus bekerja sama dalam pengoperasiannya. Yang pertama, unit mikroprosesor. Ini yang pertama, unit mikroprosesor atau mikroprosesor unit. MPU disebut dengan CPU. Yang kedua, unit memori baca atau read only memory, ROM. Dia hanya bisa membaca. Kalau dia di komputer atau di laptop, dia itu ada nanti CD CD pembaca. Dia itu hanya bisa membaca CD. Dia tidak bisa merekam. Dia hanya bisa membaca pemutar CD. Dia hanya bisa membaca, tapi dia tidak bisa memburning atau mengcopy untuk di tempat yang lain. Maka nanti ada perkembangan selanjutnya, itu dia jadinya RAM. Dia bisa mengcopy, membaca, dan dia bisa mencetak ulang. Namanya istilahnya kalau di komputer burning. Kemudian unit yang ketiga, unit memori baca dan tulis. Ini dia tadi, read write memory, RWM. Dia bisa menulis dan bisa juga merekam, membaca. Kemudian yang keempat, unit masukan keluaran terprogram atau programmable input output, PIO. Kemudian unit clock. MPU sendiri adalah sebuah CPU yang tersusun dari 3 bagian, yaitu control unit, arithmetic logic unit atau ALU, dan register unit, RU. Mikroprosesor melakukan fungsi dasar sebagai CPU, yaitu fungsi logika dan aritmatika. Fungsi logika antara lain adalah fungsi AND, fungsi OR, fungsi NAND, NOR, dan gerbang-gerbang logika yang nanti akan kita bahas juga sebenarnya. Karena dasar dari mikroprosesor ini adalah gerbang-gerbang logika ini. Sedangkan fungsi aritmatik antara lain ADD, SUB, yaitu subtract, dan lain-lain. Mikroprosesor unit juga melakukan fungsi pengalihan data dengan menggunakan perintah load, exchange, pass. Sistem bus. Apa itu sistem bus? Bus merupakan saluran yang digunakan mikroprosesor untuk berkomunikasi dengan memori dan I/O. Ada 3 jenis bus yang terdapat dalam sistem mikroprosesor, yaitu bus data, bus address, dan bus control.
Bus data ini dia sifatnya dua arah, masuk dan keluar. Kemudian jumlah salurannya 8 bit. Bus address ini satu arah, dia hanya keluar saja. Bus control juga satu arah, dia masuk atau keluar. Jadi ada port, saluran input output, kemudian ada CPU, Central Processing Unit, kemudian memori. Memorinya ada yang bisa hanya membaca dan ada juga bisa membaca dan merekam dan menulis, ya, RWM. Jadi dari port ini dia ada namanya data bus. Kemudian dari port I/O ke CPU ada control bus. Dari CPU ke memori juga namanya control bus. Ini dua arah control bus ini. Kemudian dari antara memori port I/O dan memori ada namanya alamat. Ini gambar format saluran atau bus. Kemudian address bus. Address bus berfungsi untuk menetapkan kemana data akan dikirim. Nah, namanya sudah address, ini alamat. Dari mana data diambil dan kemana akan dikirim. Nah, ini namanya address bus. Control bus. Control bus ini merupakan perangkat bit pengendali yang berfungsi mengatur jadwalan NPU, interupsi, DMA, membentuk clock atau reset. Control bus digunakan CPU untuk mengirim, keluar, atau menerima sinyal kendali. Oke, demikian kita untuk pengenalan daripada mikroprosesor kali ini. Mudah-mudahan kita dapat